Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Elfrida Dwi Andarini. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang contoh generasi bermoral dan tidak bermoral. Secara ringkas, moral dapat dipahami sebagai acuan perbuatan atau juga perilaku baik dan juga buruk seseorang. Moral dapat dibagi menjadi dua, yaitu moral baik dan juga moral buruk. Nilai moral baik merupakan suatu nilai yang dikaitkan dengan sesuaian di antara harapan serta juga tujuan hidup manusia di dalam menjalankannya. Bisa ditinjau dari kaidah sosial dari masyarakat. Nilai moral tidak baik merupakan lawan kata dari istilah kebaikan. Nilai moral yang buruk atau menyimpang terhadap keteraan sosial, selain dari hal tersebut, dampak yang ditimbulkan juga akan menciptakan masalah-masalah sosial. Contoh bermoral baik. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Dengan adanya kita yang menerapkan perilaku ini, maka kita sudah mencoba untuk mencegah adanya bencana banjir. Sampah-sampah yang menumpuk dapat menjadikan sarang penyakit. Hal ini dikarenakan virus dan bakteri-bakteri lainnya menyukai tempat-tempat yang sangat kotor dan bau untuk berkembang biak. Mereka akan memperbanyak diri mereka dan kemudian akan menyebarkan virus mereka di udara, sehingga manusia nanti akan menghirupnya dan manusia akan terkena penyakit seperti demam dan difteri. Yang kedua adalah tolong-menolong. Kita sebagai umat manusia haruslah memiliki rasa tolong-menolong di mana kita harus menolong orang lain tanpa imbalan atau dengan ikhlas. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan dalam menolong orang lain, karena hakikatnya setiap manusia itu sama di mata Tuhannya. Ada banyak sekali manfaat dari menolong sesama, seperti mendapatkan pahala, mempererat tali silaturahmi, menimbulkan kerukunan antar sesama manusia, dan menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama. Yang ketiga adalah saling menghargai. Di Indonesia tentunya banyak sekali suku dan adat istiadat yang jelas sangat berbeda. Disinilah kita harus menghargai setiap perbedaan itu. Kita tidak boleh mencela seseorang karena dia berasal dari agama yang berbeda atau dari suku yang berbeda. Kita juga harus menghargai setiap perbedaan pendapat dari orang lain. Oke, selanjutnya. Contoh tidak bermoral. Yang pertama, bullying. Kebanyakan tindakan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah dan rumah melibatkan pelaku serta korban di bawah umur. Bully adalah segala perilaku kekerasan fisik ataupun mental yang dilakukan salah seorang atau lebih dengan cara menyerang atau mengintimidasi orang lain. Perilaku kekerasan ini biasanya menimpa anak-anak dan remaja secara fisik yang lebih lemah daripada teman-teman sebayanya. Gangguan mental mulai dari sensitif, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri, hingga bunuh diri. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua akibat dari bullying ini? Yang pertama, tanamkan nilai-nilai moral sejak dini. Yang kedua, ajak anak untuk bersama-sama menilai dan membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan pada sesama. Yang ketiga, bangun komunikasi yang baik dengan anak, serta dampingi ia dalam proses tumbuh berkembangnya. Yang kedua adalah tawuran. Bentuk dari kekerasan antara geng sekolah dalam masyarakat di Indonesia. Ada juga yang berpendapat bahwa tindakan tersebut sebagai salah satu cara untuk menghilangkan stres selama ujian dan juga berpendapat bahwa tindakan tersebut terjadi bukan akibat dari faktor pribadi, melainkan berasal dari faktor lingkungan dan sekitar serta prasangka dari masyarakat. Tawuran dapat menyebabkan korban luka hingga meninggal. Yang ketiga adalah pelecehan. Pelecehan seksual adalah tindakan tidak senonoh yang terikat dengan seks yang tidak diinginkan dengan memaksa para korban dengan sentuh-sentuhan seksual, ajakan seksual, dan juga mengomentari bagian tubuh tertentu. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik di tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun tempat pribadi lainnya. Dampak pelecehan seksual ini yaitu 1. Mental akan breakdown. Korban yang mengalami pelecehan seksual dapat membuat korban memiliki reaksi panik dan cemas yang berlebihan. Yang kedua adalah insecure. Korban pelecehan akan merasa kurang percaya diri di mana korban merasa bahwa diri mereka tidak berharga lagi. Yang ketiga adalah bunuh diri. Salah satu dampak serius yang terjadi karena pelecehan ini adalah bunuh diri.
kehilangan nyawanya akibat tidak dapat bertahan lagi. Korban akan mengalami depresi sehingga dapat menyakiti diri mereka sendiri dengan sengaja dan menghilangkan nyawa mereka.